Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita sama-sama dengarkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Hadis yang pertama, An Salman radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'bana wa qala ya ayyuhan nas qad asallakum sahrun asimu mubarakun sahrum fih lailatun khairum min alfi syahrin syahru ja'alallah Ja'alallah siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawwu'an man taqarraba fihi bihoslatin kana kaman adda faridatan bima siwahu wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan bima siwahu wa huwa syahrus sabri was-sabru sawabuhul jannah wa syahrul muhasati wa syahru yusadu fi rizqi mu'mini fihi man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lizunubihi wa itqa raqabatihi minan nar wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyun qaza min ajrihi syai'un. Qalu ya Rasulullah laisa kulluna yajidu ma yufattirus shaima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tillahu hasas sawaba man fattara shaima al tamratin aw syarbati ma'in aw masqati labanin wa huwa sahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itkum minan nar. Man khaffafa mamlukihi fihi ghafarallahu lahu wa attaqahu minan nar. Wastaksiru fihi min arba'i hisalin khoslataini turduna bihima rabbakum wa khoslataini la gina abikum anhuma fa ammal khoslatani allatani turduna bihima rabbakum fa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunahu wa ammal khoslatani latani la gina abikum anhuma fatas'alunallahal jannata wa ta'awwazuna bihi minan nar. Wa man saqa sha'iman saqahu Allahu min haudi sarbatan la yasma'u hatta yadkhulal jannah. Dari Sayyidina Salman radhiyallahu anhu, ia berkata, pada akhir bulan Sya'ban, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami. Beliau bersabda, wahai manusia, telah dekat kepadamu bulan yang agung lagi penuh berkah. Bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan puasa sebagai fardu dan bangun malam atau sholat tarawih sebagai sunnah. Barang siapa mendekatkan diri di dalamnya dengan beramal sunnah, maka pahalanya seperti orang yang beramal fardu pada bulan lain. Barang siapa beramal fardu di dalamnya, maka pahalanya seperti orang yang beramal 70 amalan fardu pada bulan lain. Masya Allah. Inilah bulan kesabaran, dan pahala sabar adalah surga. Inilah bulan kasih sayang, bulan saat rezeki seorang mukmin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa memberi makanan untuk berbuka pada orang yang berpuasa,
maka itu menjadi ampunan bagi dosa-dosanya dan menjadi sebab selamat dari neraka. Dan mendapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa yang diberinya makan untuk berbuka, tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, tidak setiap kami memiliki makanan untuk diberikan kepada orang yang berbuka puasa." Beliau bersabda, "Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pahala ini kepada orang yang memberi makan untuk berbuka puasa meskipun sebutir kurma, seteguk air, atau seteguk susu. Tidak harus sampai kenyang. Inilah bulan yang awalnya penuh rahmat, tengahnya penuh ampunan, dan akhirnya kebebasan dari api neraka. Barang siapa meringankan beban hamba-hamba sahayanya atau juga para pembantunya pada bulan itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya dan membebaskannya dari api neraka. Perbanyaklah 4 amalan pada bulan itu. 2 di antaranya meridhokan Tuhanmu dan 2 lainnya kamu pasti memerlukannya. 2 di antaranya meridhokan Tuhanmu dan 2 lainnya kamu pasti memerlukannya. Adapun 2 perkara yang dengannya kamu meridhokan Tuhanmu adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperbanyak memohon ampunannya. 2 perkara yang kamu pasti memerlukannya adalah kamu memohon surga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kamu berlindung kepadanya dari api neraka. Barang siapa memberi minum kepada orang yang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberinya minuman dari telagaku pada hari kiamat. Masya Allah. Dan membuatnya tidak akan haus selama-lamanya hingga ia masuk surga. Masya Allah. Hadis riwayat Ibnu Husaimah, Baihaqi, Ibnu Hibban dari kitab At-Targhib. Faidah: para ahli hadis membahas sebagian perawi hadis di atas. Namun karena hadis ini mengenai fadilah amal, maka hadis dhaif seperti ini masih dapat diterima. Selain itu, hadis ini juga banyak dikuatkan oleh hadis-hadis lainnya. Ada beberapa hal yang dapat kita ketahui dari hadis di atas. Betapa besar perhatian baginda Nabi SAW terhadap bulan Ramadan, sehingga secara khusus beliau berkhutbah pada akhir bulan Sya'ban. Beliau menasehati dan memperingatkan manusia agar jangan melalaikan bulan Ramadan meskipun hanya 1 detik. Masya Allah. Dalam nasihatnya, beliau menjelaskan panjang lebar keutamaan bulan Ramadan, kemudian memberi beberapa petunjuk yang penting untuk diperhatikan. Pertama, hakikat Lailatul Qadar sebagai malam yang sangat penting. Penjelasannya akan dipaparkan dalam bab kedua risalah ini. Kedua, baginda Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan puasa pada bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan sholat tarawih sebagai sunnah. Dari sini dapat diketahui bahwa sholat tarawih telah diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun riwayat-riwayat yang menerangkan bahwa baginda Rasulullah SAW menisbatkan sunnah tarawih pada dirinya, maksudnya sebagai penguat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, sehingga para imam mazhab sepakat bahwa sholat tarawih adalah sunnah. Tertulis di dalam kitab Al-Burhan, tidak seorang pun di antara kaum muslimin yang menolak kesepakatan itu kecuali kaum Rawafid atau Syiah. Maulana Syah Abdul Haq Muhaddis Dahlawi rahmatullah alaih dalam kitab Ma Sabata bis Sunnah telah menulis dari beberapa kitab fikih bahwa jika suatu masyarakat kota meninggalkan sholat tarawih, maka pemerintahnya berhak memerangi mereka. Masya Allah. Orang-orang berpendapat bahwa dengan hanya mendengarkan bacaan Al-Quran 1 hataman di masjid selama 8 atau 10 hari itu telah mencukupi. Kemudian mereka meninggalkan sholat tarawih di malam-malam berikutnya. Masalah ini perlu direnungi kembali, sebab sebenarnya ada 2 sunnah yang berlainan dalam masalah ini. Pertama, mendengar atau membaca seluruh Al-Quran di dalam sholat tarawih adalah sunnah tersendiri. Kedua, sholat tarawih pada setiap malam bulan Ramadan adalah sunnah tersendiri pula. Dengan demikian, jelaslah bahwa
Apabila mereka mendengarkan hafalan Al-Quran hanya beberapa hari saja, kemudian mereka meninggalkannya, berarti mereka mengamalkan satu sunnah dan meninggalkan sunnah yang lain. Bagi orang yang akan bepergian atau keadaannya sulit untuk menunaikan sholat tarawih di suatu tempat, lebih baik ia mendengarkan Al-Quran satu hataman selama beberapa hari pada awal bulan Ramadan, sehingga tidak mengurangi amalan Al-Qurannya. Jika ada kesempatan melaksanakan sholat tarawih di mana saja, hendaknya ia melaksanakannya. Dengan cara seperti ini, tidak mengurangi amalan Al-Qurannya dan pekerjaannya pun tidak terbengkalai. Alhamdulillah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah kita dengarkan satu dua buah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan bulan Ramadan. InsyaAllah apa yang terdengar ini semoga Allah SWT berikan kita kepahaman. Semoga Allah SWT berikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan. Untuk kesempurnaan majelis kita tutup dan kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.